Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas manajemen 2E yang beranggotakan Aditya Trisantoso, Difki Andrian, Ria Sustian Permana, Irfan, Repa Ahmad Pauji, dan Windu Pamungkas yang akan membahas tentang perencanaan produk. Saya Aditya Trisantoso akan menjelaskan tentang klasifikasi utama produk. Produk dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, baik berdasarkan wujud, daya tahan, maupun berdasarkan konsumen dan produk apa yang dikonsumsi. Produk konsumsi adalah produk yang digunakan oleh konsumen tingkat akhir. Dengan kata lain, produk tersebut tidak dapat dijual kembali, tapi dapat digunakan oleh konsumen. Produk konsumsi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu produk kebutuhan sehari-hari, yaitu produk yang sangat diperlukan dan mudah habis jika digunakan sehingga sering dibeli oleh konsumen. Produk belanjaan, yaitu produk yang dibeli dengan cara membandingkan antara satu produk dengan produk lainnya yang sejenis, bagi dari sisi harga, kualitas, spesifikasi, dan kualitas. Produk khusus, yaitu produk yang memiliki karakteristik khusus yang memiliki kesan mewah dan istimewa, di mana sekelompok konsumen bersedia membayar dengan harga tinggi untuk mendapatkan produk tersebut. On-site goods, yaitu produk yang tidak diketahui oleh konsumen, dan bahkan jika diketahui oleh konsumen, mereka belum tentu tertarik untuk membelinya. Produk industri adalah semua produk yang dibeli oleh suatu produsen yang digunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi, sehingga menghasilkan produk baru. Dengan kata lain, produksi industri khusus untuk digunakan dalam proses produksi. Produk industri dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bahan baku, produk yang dibutuhkan untuk proses produksi sehingga menghasilkan produk baru yang lebih bermanfaat. Jenis produk ini dibagi menjadi dua, yaitu bahan mentah dan bahan jadi. Barang modal, yaitu produk yang dapat memudahkan produsen untuk mengelola dan mengembangkan produk jadi, serta memiliki daya tahan yang sangat lama. Perlengkapan dan layanan bisnis, yaitu produk yang dapat memudahkan pengelolaan produk jadi serta memiliki daya tahan yang lama. Produk berdasarkan wujud dapat dibagi menjadi dua, yaitu barang dan jasa. Barang adalah semua produk yang wujudnya fisik, dapat dilihat, diraba, disentuh, dan dipindahkan dan diperlakukan fisik lainnya. Jasa adalah aktivitas yang memberikan manfaat dan kepuasan kepada konsumen. Produk berdasarkan daya tahan. Produk di kelompok dalam ini dapat diklasifikasikan menjadi kelompok, yaitu barang tidak tahan lama dan barang tahan lama. Barang tidak tahan lama yaitu semua barang yang memiliki wujud dan dapat habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Barang tahan lama yaitu semua barang yang memiliki wujud dan dapat bertahan lama meskipun berulang kali. Untuk melanjutkan lagi, di sini ada tentang lini produk. Lini produk merupakan sekumpulan dari semua lini produk dan item yang ditawarkan untuk dijual oleh penjual tertentu kepada pembeli. Lini produk adalah strategi pemasaran untuk menjual beberapa jenis produk. Lini produk terdiri dari beberapa jenis produk dengan berbagai variasi ukuran, warna, kualitas, atau harga. Pengelolaan lini produk. Meskipun di satu sisi memberikan kesempatan untuk meraih peluang kebijakan-kebijakan pengelolaan, lini produk dapat mendapatkan manfaat lain seperti berikut ini. Yang pertama, penghematan biaya. Yang kedua, keseragaman pola kemasan. Yang ketiga, komponen yang berstandarisasi, suatu komponen-komponen untuk membuat suatu produk yang sudah terstandarisasi. Yang pertama, ada penghematan biaya. Contohnya perikanan dengan skala yang lebih ekonomis, biaya bisa dicapai. Yang kedua, keseragaman pola kemasan. Meskipun setiap produk memiliki ciri khasnya, tetapi bisa membuat pola yang sama untuk kemasan produk dalam satu lini. Untuk melanjutkan lagi, di sini ada 3 bagian. Yang pertama, panjang lini produk. Yang kedua, mengisi lini produk.
Yang ketiga, menonjolkan lini produk. Saya akan menjelaskan lagi. Untuk yang pertama, panjang lini produk. Panjang lini produk adalah panjang lini produk yang dipengaruhi oleh tujuan perusahaan. Perusahaan yang mengejar pangsa pasar dan pertumbuhan pasar yang tinggi akan mempunyai lini produk yang lebih panjang. Lini produk ini cenderung bertambah panjang dengan berlalunya waktu, dan untuk menambah produk baru, distributor akan menekan manajer agar dapat melengkapi produk untuk memuaskan pelanggan atau manajer, yang akan menambah jenis pada lini produk untuk meningkatkan penjualan dan laba. Dan yang kedua, mengisi lini produk adalah lini produk dapat diperpanjang dengan menambah lebih banyak barang dalam kisaran lini saat ini. Beberapa alasan untuk mengisi lini produk yaitu dengan mencapai laba tambahan, mencoba memuaskan pelanggan, menjadi perusahaan semua lini yang memimpin, dan mengisi lubang agar pesaing tidak masuk. Dan yang ketiga, menonjolkan lini produk. Suatu manajer biasanya memilih satu atau beberapa jenis dalam lini untuk menonjolkan sebuah produk. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lini produk adalah banyaknya, ragam atau macam-macam produk dalam artian kelengkapan produk, mulai dari banyaknya jenis, merek, warna, bahan, ukuran, kualitas, serta ketersediaan produk tersebut setiap saat di toko. Baik, untuk materi selanjutnya adalah tentang bauran produk. Ya, suatu organisasi dengan beberapa lini mempunyai bauran produk. Bauran produk terdiri dari semua lini produk dan barang yang dijual oleh penjual tertentu. Bauran produk perusahaan mempunyai 4 dimensi penting, yaitu lebar, panjang, kedalaman, dan konsistensi. Lebar bauran produk mengacu pada jumlah lini produk berbeda yang dibawa perusahaan. Panjang bauran produk mengacu pada jumlah keseluruhan barang yang dibawa perusahaan dan lini produknya. Kedalaman bauran produk mengacu pada jumlah versi yang ditawarkan masing-masing produk dalam lini. Terakhir, konsistensi bauran produk mengacu pada seberapa dekat hubungan antara berbagai lini produk dalam penggunaan akhir, persyaratan produk, saluran distribusi atau hal yang lainnya. Dimensi bauran produk menyediakan penanganan untuk mendefinisikan strategi produk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan bisnisnya dalam 4 cara. Perusahaan dapat menambah lini produk baru, memperlebar bauran produknya. Dengan cara ini, lini bauran membentuk reputasi perusahaan dalam lini lain. Perusahaan dapat memperpanjang lini produk yang sudah ada menjadi perusahaan lini penuh. Atau perusahaan menambahkan lebih banyak versi pada masing-masing produk dan selanjutnya memperdalam bauran produknya. Dan yang terakhir, perusahaan dapat mengejar lebih banyak konsistensi lini produk atau lebih sedikit bergantung pada apakah perusahaan ingin memiliki reputasi kuat dalam satu bidang atau dalam beberapa bidang. Baik, saya Reva Martoji akan menjelaskan materi tentang strategi keputusan merek, pelabelan, dan kemasan. 1. Keputusan merek. Bila perusahaan memutuskan untuk memberi merek pada produk atau jasanya, maka perusahaan harus memilih nama merek yang akan digunakan. Ada 4 strategi yang sering digunakan. 1. Nama individual. Kelebihan utama strategi nama individu adalah bahwa perusahaan tidak mengaitkan reputasinya dengan produk. Jika gagal atau nampak mempunyai kualitas rendah, nama atau citra perusahaan tidak terluka. 2. Nama keluarga selimut. Perusahaan menggunakan merek korporat perusahaan mereka untuk seluruh produknya. Biaya pengembangan dengan nama selimut lebih rendah karena kita tidak perlu melakukan riset nama atau menghabiskan banyak uang untuk iklan guna menciptakan
pengakuan merek. 3. Nama keluarga terpisah untuk semua produk. Contohnya, search menggunakan nama keluarga terpisah, Sema Am, Ken Morentuk peralatan rumah tangga, Craftsman untuk berkelas dan Homart untuk instalasi rumah tangga. Nama korporat digabungkan dengan nama produk individual. Contohnya, Kellogg menggabungkan nama korporat dengan nama individual dalam Kellogg's Rice Krispies, Kellogg Raisin Bran, dan lain-lain. Begitu pula dengan Honda, Sony untuk produk mereka. Mungkin keahlian pemasar profesional yang paling istimewa adalah kemampuan mereka untuk mengembangkan dan mengelola merek. Merek atau brand adalah sebuah nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasi semua ini yang menunjukkan identitas pembuat atau penjual produk atau jasa. Konsumen memandang merek sebagai bagian penting dari produk, dan penempatan merek bisa menambah nilai bagi suatu produk. Sebagai contoh, sebagian besar konsumen akan menganggap sebotol parfum White Line sebagai produk yang bermutu tinggi dan mahal. Tetapi, parfum yang sama botol tanpa merek akan dipandang sebagai produk bermutu rendah, sekalipun aromanya identik. Penempatan merek menjadi begitu kuat sehingga saat ini tidak ada produk yang tidak memiliki merek. Garam dikemas dengan wadah bermerek. Mur dan baut bisa dikemas dengan label distributor. Dan suku cadang mobil busi, ban, penyaring menyandang nama merek yang berada dari pembuat mobilnya. Bahkan buah-buahan, sayur-sayuran, produk susu dan unggas mempunyai merek. Jeruk Sunkist, Dole Classic, Iceberg, Salad untuk Horizon Organic, dan ayam Pende. Dua, pelabelan. Label berkisar dari penanda sederhana yang ditempelkan pada produk sampai rangkaian huruf rumit menjadi bagian kemasan. Label mempunyai beberapa fungsi. Setidaknya, label menunjukkan produk atau merek seperti nama Sunkist yang tercantum pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Label juga menggambarkan beberapa hal tentang produk, siapa yang membuatnya, di mana produk dibuat, kapan produk itu dibuat, kandungannya, cara pemakaiannya, dan bagaimana menggunakan produk itu dengan aman. Terakhir, bisa membantu mempromosikan produk dan mendukung positioningnya. Selain segi positif, label juga mengakibatkan kekhawatiran. Ada sejarah panjang masalah hukum menyangkut kemasan dan label. The Federal Trade Commission Act pada tahun 1914 menyatakan bahwa label atau kemasan yang salah membingungkan pelanggan, gagal menjelaskan bahan-bahan penting, atau tidak mencantumkan jaminan keamanan yang diperlukan. Akibatnya, beberapa hukum federal dan negara bagian mengatur perlabelan. Yang paling menonjol adalah Undang-Undang Kemasan dan Label yang Adil, atau The Fair Packaging and Labeling Act. Pada tahun 1966 yang menetapkan persyaratan pelabelan wajib, mendorong standar kemasan industri secara sukarela dan mengizinkan Badan Federal menetapkan peraturan kemasan dalam industri tertentu. Untuk materi selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam materi kemasan. Kemasan atau packaging melibatkan perancangan dan produksi wadah atau pembungkus untuk seluruh produk. Pada dasarnya, fungsi utama kemasan adalah menyimpan dan melindungi produk. Namun, saat ini ada banyak faktor yang membuat kemasan menjadi sarana
penting bagi pemasaran. Kompetisi dan kerumunan yang semakin padat di rak-rak toko pengecer berarti bahwa ini menunjukkan kemasan sekarang harus melakukan banyak tugas penjual, mulai dari menarik perhatian pelanggan, menggambarkan produk, hingga membuat penjual ke konsumen. Kemasan yang didesain dengan buruk bisa menyebabkan konsumen pusing untuk perusahaan kehilangan penjual. Sebaliknya, kemasan yang inovatif bisa memberikan manfaat kepada perusahaan melebihi pesaing dan mendorong penjual. Kadang-kadang, bahkan perbaikan kemasan yang tampak kecil bisa menghasilkan perbedaan besar. Dan yang terakhir adalah penutup. Kesimpulan, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dikonsumsi atau dipakai sehingga memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk bisa bersifat tangible seperti barang maupun intangible seperti jasa. Klasifikasi produk terdiri dari produk konsumsi, produk industri, produk berdasarkan wujud, dan produk berdasarkan daya tahan. Lini produk merupakan sekumpulan dari semua lini dan item yang ditawarkan untuk dijual oleh penjual tertentu kepada pembeli. Lini produk merupakan strategi pemasaran sebuah perusahaan untuk menjual produk melalui berbagai macam tipe, variasi, warna, ukuran, harga, dan kualitas. Perusahaan dapat melebarkan lininya ke bawah, ke atas, ataupun keduanya. Bauran production mix adalah perpaduan atau rangkaian dari semua lini produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan kepada konsumen. Bauran produk ini terdiri atas semua lini produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan atau penjual. Dengan kata lain, lini produk adalah bagian dari bauran produk. Merek atau brand adalah sebuah nama, istilah, tanda, lambang, atau desain atau kombinasi semua ini yang menunjukkan identitas pembuat atau penjual produk atau jasa. Ada 4 strategi keputusan merek, yaitu nama individual, nama keluarga selimut, nama keluarga terpisah, dan nama korporat digabung dengan nama individu. Label berkisar dari penanda sederhana yang ditempelkan dari produk sampai rangkaian huruf rumit menjadi bagian kemasan. Kemasan packaging melibatkan perencanaan dan produksi wadah atau pembungkus untuk seluruh produk.